saya lihat Bu Iin itu luar biasa, tenang. Kalau saya itu susah tenang, saudara. Karena kita dulu pernah di pengamanan khusus ya. Jadi kalau saya masuk satu ruangan, pasti lihat pintu keluar, pintu masuk. Nanti ada evakuasi, tiba-tiba ada kebakaran, ada sabotase lain-lainnya. Jadi saya itu kalau masuk satu ruangan, pasti tidak tenang. Mesti 2 penjuru saya lihat, keempat penjuru, oh larinya ke sini. Oh ini berarti kalau ini nanti ada keributan, larinya ke sana. Gitu. Ke sana umpuk-umpukan. Aduh. Dan itu udah sampai mendarah daging dalam hidup saya, jadi susah sekali hilang. Nah hari ini kita akan bahas tentang kuasa darah Yesus. Apa saudara? Nah, ada suatu hal yang kadang dalam hidup ini saudara ya, kita harus siap untuk melangkah saudara. Saya tanya sama saudara, kalau di suatu tempat, kita berhenti di satu tempat, dan itu adalah tempat yang salah, ada 2 hal yang harus dilakukan. Pertama, mundur. Kedua, berhenti. Ketiga, jalan. Apa yang harus saudara lakukan? Kalau tahu di suatu tempat itu dan tempat itu salah. Nah, saya mau tanya. Kalau Ibu Im mesti ngomong tanya Tuhan. Nah, jadi kalau kita sudah melangkah di suatu tempat yang salah, dan kita ditempatkan suatu tempat yang salah, berhenti, mundur, atau jalan. Nah, saya mau tanya, yang berkata berhenti, angkat tangan. Yang berkata mundur, angkat tangan. Yang ketiga, yang ngomong jalan, angkat tangan. Kalau saya katakan jalan. Karena kita tidak mungkin kembali ke masa lalu. Dan kita tidak bisa berhenti menunggu kematian. Tapi terjalan sambil memperbaiki kesalahan. Suatu kali saya ditelepon, ada suatu tugas yang berbahaya. Saya ini puji Tuhan, ada yang ngomong saya ini alot nyawanya adalah. Saya itu hidup di ujung tanduk. Dan hampir setiap waktu mati sewaktu-waktu. Karena tugas khusus ya. Nah, satu kali saya ditelepon seorang bintang 4 jenderal. Waktu itu dia telepon sama saya. Dan waktu itu ada salah satu dari pasukan pengaman khusus, pengawal presiden, telepon saya. Daud, siap. Kodenya ini, sandinya ini, tek, dia manggil sandi saya, kode saya. Des. Ada perintah khusus. Siap. Jalan. Udah. Waktu itu saya ada di Surabaya, padahal saya itu mau khotbah. Jadi waktu itu saya ngomong sama Michael Gunawan. Michael, maaf, saya tidak bisa khotbah. Padahal saya mau ke mimbar. Tapi ada perintah khusus. Hari itu harus meluncur. Waktu itu saya berkata sama Michael, kami ganti khotbah. Loh, padahal gimana? Jalan. Nah, langsung jalan, naik mobil, bus kencang dari Surabaya ke Jakarta. Nah, waktu itu saya di Jakarta, karena kita ini kan biasa tertib saudara. Kalau saya itu janjian sama orang pasti 1 jam bahkan 2 jam sebelumnya. Karena kita kan tugasnya seperti itu dulu. Waktu itu diberitahu, ingat dalam tugas ini siap disangkal, dibantah, tidak diakui, putus jaringan. Siap. Sudah siap? Siap. Berarti apapun operasinya yang terjadi dalam hidup kamu tidak diakui. Dibantah, disangkal, putus jaringan. Ingat, kamu adalah elang. Karena masih elang. Saya dulu namanya elang 74. Nah, dengan metode strategi mata elang, terbang, tek, gitu adalah. Nah, gitu saya ngomong sama, tahu seperti biasa, tidak diakui. Langsung, apa tugas saya? Anda memimpin operasi untuk pengamanan khusus sampai di satu tempat di luar Pulau Jawa. Waktu itu saya dapat informasi 4 lokasi dikepung. Saya ditanya sama jenderal, berangkat atau tidak? Dalam hidup saya, kalau saya sudah ada di situ, saya tidak bisa berhenti. Harus saya berjalan.
walaupun saya tahu, sekalipun salah, harus bisa memperbaiki kalau sudah mati, udah tidak bisa. Itulah. Oke, itu langsung diberitahu, briefingnya ini Pak Daud. Nah, tunjukin briefingnya. Kita rencana pesawat jam 1 naik pesawat ini dari Bandara Soekarno-Hatta dan jam sekian. Des. Nah, di dalam tugas pengamanan khusus, saya itu selalu tidak percaya yang namanya briefing. Karena semua briefing pasti bocor, pasti ada pengkhianat. Nah, waktu itu saya selalu membuat strategi itu mendadak dan di luar buku. Waktu itu langsung, lokasi di mana? Ada di Sumatera. Tempat yang dikepung, oke. Langsung saya ngomong sama jenderal. Jenderal, jenderal percaya sama saya enggak? Percaya. Karena percaya sama kamu saya panggil di sini. Saya berdoa dulu, darah Yesus sucikan tubuh jiwa rohku. Artinya apa? Tuhan, kalau aku mati dalam tugas ini, sudah Engkau sucikan dengan darah Yesus. Jadi kita harus siap-siap dulu. Karena kita semua pasti ada celah dosa. Kita semua pasti ada namanya dosa. Betul? Betul? Jadi ibaratnya kalau saya mati sudah disucikan dulu. Saya doa, darah Yesus sucikan tubuh jiwa rohku. Artinya saya sudah siap untuk mati. Perlu kita tahu, orang yang takut mati malah datang duluan matinya. Dah, oke itu. Jenderal, siap. Izin, saya mau minta khusus bicara sama jenderal untuk briefingnya ini. Ngomong gini, Daud, berangkat atau tidak? Sekarang kamu yang jadi hantunya, kan pasukan siluman. Kamu jadi hantunya, berangkat atau tidak operasi ini? Jenderal, siapkan pesawat yang lain, pesawat jet, satu tempat. Nah, kamu gimana Daud? Berangkat jam berapa? Berangkat jam berapa? Nanti jenderal percaya sama saya, jam berapa harus berangkat? Ini pesawat yang direncanakan jam 1. Berangkat jam berapa? Nanti saya akan beritahu kapan harus berangkat atau tidak dalam operasi ini. Kalau gitu, mainkan. Kalau dalam komando itu mainkan, artinya siap untuk bermain. Nah, waktu itu jam 1, jam 2, pengawal-pengawal semua pada bingung, berangkat atau tidak. Betul? Betul? Gelisah semua ini. Ini pasukan pengaman semua bingung, berangkat atau tidak. Pada waktu mereka ragu berangkat atau tidak, langsung saya jam 2 ngomong sama jenderal. Jenderal, protokol elang jalankan, maju. Langsung maju, langsung naik mobil, genjot. Pengawalnya bingung semua. Berangkat menuju jet, jalan. Saya berkata, siapapun penghalang, tabrak. Hukum nomor 2, nomor 1, selamatkan target. Gitu. Langsung jalan. Bus langsung mobil, semua bingung nututin ini dah. Langsung, nah begitu masuk ke lokasi, wah dikepung nih dah. Langsung kata, jenderal pakai masker, pakai topi, bagaimana Daud? Masuk di tengah mereka. Ingat, semua pengawal bubar. Namanya penyusupan. Syep, masuk. Dek. Jadi yang di demo sebenarnya ada di tengah-tengah mereka. Di samping mereka saya berdoa, darah Yesus sucikan tubuh jiwa rohku. Artinya apa? Tuhan, kalau aku mati hari ini, aku ketemu Engkau, bukan ketemu setan. Langsung masuk, syup. Langsung pesawat jet, masuk jet gitu. Masuk jet. Langsung saya hormat. Yang jenderal langsung orasi ini pidato duduk dalam pesawat. Setelah itu langsung ke lokasi selamat.
Waktu itu sampai tujuan, selamat. Jenderal, waktu pidato saya akan ada jarak 5 meter. Begitu ada sesuatu yang mencurigakan, saya akan sikap dulu. Padahal saya itu dalam tugas. Seumur hidup saya itu satu-satunya yang tidak pernah bawa senjata api. Hanya modal satu, Tuhan dan nekat. Sampai tujuan, pulang pergi selamat. Setelah selamat, jenderal berkata gini, Daud, kamu udah resign sejak 2014. Mau enggak kamu kerja lagi? Saya pikir gini, kalau kerja lagi, saya udah mengalami sesuatu yang pahit dalam hidup saya. Kenapa saudara? Saya masih ingat, saya itu nikah baru seminggu 2 minggu, langsung jalankan tugas. 10 tahun saudara. Lumayan enggak saudara? Berapa lama saudara? 10 tahun. Kira-kira 4 tahun, istri saya itu tidak tahu siapa saya sebenarnya. Tugasnya apa? Terus terang, waktu itu istri saya terkadang, ini suamiku ini kerja apa gitu loh. Dia bingung, selama 4 tahun, dia tidak tahu saya ini kerja apa. Taunya pelayanan, taunya apa, enggak tahu saudara. 4 tahun, tapi kok tiba-tiba pergi menghilang saudara. Dan saya hanya datang ke rumah, hanya nengok istri sama anak, mati atau hidup. Mati atau hidup? Oh hidup, langsung jalan. Nah, 4 tahun, tiba-tiba Jenderal Pramono Edi Wibowo, adiknya Ibu Ani berkata gini, Daud, istrimu tidak tahu kalau kamu itu adalah Secret Service. Tidak tahu. Kamu memegang janji itu? Iya. Kasihan dia, panggil dia. Saya akan perkenalkan siapa kamu sebenarnya. Masa seorang istri tidak tahu siapa suaminya. Langsung dipanggil ke Cikias. Nah, langsung Jenderal Pramono Edi berkata, tenang aja, suami kamu itu aman. Kenapa aman? Karena timnya laki semua. Jadi saya hanya ketemu 2 perempuan. Pertama Ibu Ani Yudhoyono, kedua Ibu Kiki Gayatri, istrinya Pak Edi. Dan timnya semua laki semua. Terus saya diberitahu, suamimu aman. Kenapa aman? Karena dia di sini temennya laki semua, makan minum laki semua, dan bukan homo. 4 tahun. Istri saya kaget. Berarti suami saya adalah Secret Service. Tugas khusus. Dan tugasnya kan banyak selama 10 tahun. Nah setelah 4 tahun itu, dia tahu siapa saya. Sejak itu dia tidak pernah menanyakan saya mau apa. Karena itu rahasia negara semua. Tapi dari situ saya melihat satu hal. Ingat, 10 tahun itu saudara, saya baru mengerti. Tahu enggak saudara, tim saya yang masih hidup hanya tinggal 2. Ketiga termasuk saya yang masih hidup. Yang lainnya meninggal dan gugur dalam tugas. Suatu kali anak saya ngomong, Papi, saya ingin kayak Papi. Enggak boleh. Kenapa? Saya beritahu. Tim Papi yang masih hidup hanya tinggal 2. Yang lain gimana? Meninggal dan gugur dalam tugas. Yang jadi pertanyaan, Papi belum siap kehilangan kamu. Karena apa? Udah tugas. Beda dengan latihan. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, hari ini kita akan bahas tentang darah Yesus. Apa saudara? Nah, kalau di tempat Bu ini saya selalu melihat malaikat 2 di sini. Sama pada waktu saya tempat Ibu Nani ya. Karena jarang gereja itu ada malaikatnya, saudara. Pernah ada gereja, ada setannya ada. Pernah itu.
Jadi belum tentu gereja itu ada malaikatnya, ada setannya juga ada. Itu saya kan pernah ada 3 kali gereja ada setannya. Jadi kalau waktu kebaktian di haleluya ketemu Tuhan, ke toilet ketemu setan. Mari kita buka Alkitab kita dalam kitab Wahyu pasal 12 ayat 11 sampai dengan 12. Kitab Wahyu pasal 12 ayat 11 sampai dengan 12. Kitab Wahyu pasal 12 ayat 11 sampai dengan 12. Dan mereka mengalahkan dia oleh darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian mereka. Karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut. Ayat 12 sudah baca bersama-sama. Sedang kasih Tuhan dikatakan bahwa mereka orang percaya mengalahkan iblis. Dia ini adalah iblis. Dengan darah anak domba. Dengan apa saudara? Darah bicara tentang nyawa. Nyawa bicara tentang kehidupan. Artinya kalau kita berdoa dengan darah Yesus adalah kehidupan dan nyawa Yesus sendiri. Darah Yesus menyucikan kita. Darah Yesus membebaskan kita. Tapi darah Yesus pula yang mengalahkan iblis. Saya belajar tentang kuasa darah Yesus. Pada waktu saya sekolah Alkitab. Saya masih ingat kelas 1 saya sekolah Alkitab. Saya dikirim ke satu tempat. Dan di tempat itu tidak seperti yang saya duga. Anak-anak sekolah Alkitab sekarang beda dengan dulu, saudara. Beda sekali. Kenapa? Kalau dulu itu saudara, tanya dulu, siapa yang merasa diberi tugas Tuhan? Sumatera, langsung angkat tangan. Kalimantan, angkat tangan. Papua, angkat tangan. Mereka yang angkat tangan, saat rektor yang ngomong, sesuai imanmu, berangkatlah, tapi tidak dikasih uang. Berangkat semua, tidak ada uang. Itu waktu saya sekolah Alkitab. Waktu itu saya dikirim, saya dikasih mama saya 100.000 rupiah, saya masih ingat. Atau dikasih 100.000 rupiah itu, saya ngomong sama mama, saya beli tiket pulang pergi. Saya dikirim ke Kalimantan Barat, naik kapal Binaya, saya masih ingat. Nah, dan doa yang diajarkan pendeta ke saya, pertama kali bertobat, darah Yesus sucikan tubuh jiwa rohku, darah Yesus bentengi aku. Saya hanya hafal doa itu saja, saudara. Nah, waktu itu saudara, saya naik kapal Binaya, nggak taunya masuk kapal barang. Nah, di situ ada yang bawa kebo, sapi, ayam, bebek di situ, saudara. Hampir 2 hari 1 malam. Saya tidur sama hewan-hewan itu bersama kotorannya adalah. Karena itu kan kok barang semua adalah. Tiba-tiba waktu ini himpit-himpitan ada pendeta tuak berdarah sininya. Karena desak-desaan. Tiba-tiba Tuhan bicara sama saya. Daud, ada apa Tuhan? Berikan uangmu semua ke dia. Menurut saudara gimana? Berat enggak saudara? Uang 100.000 kita ada ke Kalimantan. Nanti saya hidup gimana? Gimana saya akan menjalani selama di sana? Betul? Saya ngomong sama Tuhan. Tuhan, biarlah pendetanya 25.000, saya 75.000. Kan gini, iman harus ada logika juga. Jangan, kalau enggak ada logika namanya blow on. Tuhan berkata, tidak. Gini aja Tuhan, dia 50.000, saya 50.000. Karena satu-satunya uang yang saya pegang itu 100.000. Tuhan berkata, tidak. Gini Tuhan, pendeta ini 75.000, saya 25.000. Tuhan berkata, tidak. Ini terakhir dah Tuhan. Saya 10.000 rupiah.
Dia 90.000. Ibaratnya saya perpuluhan. Waktu itu Tuhan berkata apa? Baiklah. Uang 90.000 saya kasihkan pendetanya. Pendeta ngomong haleluya. Saya yang senep saudara. Kenapa senep? Saya mikir, walaupun berat hati saya. Ingat saudara, teori itu mudah. Tapi waktu engkau praktek itu susah sekali saudara. Karena kita tidak tahu yang akan terjadi itu gimana. Betul? 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 Dan itu uang satu-satunya saya. Pendetanya doain saya, diberkati gini-gini. Saya begini, apakah aku bisa hidup dengan uang 10.000? Di luar pulau, jauh dari keluarga, dan tidak kenal siapapun di situ. Saya dijemput, naik truk, itu saya masih ingat, naik truk sama angkot. Saya kira saya dikirim ada di Singkawang. Gak taunya saya dikirim di pedalaman. Di tempat di mana di situ saudara, masih ada orang makan orang. Kan di sana ada namanya budaya kayo, penggal kepala. Itu tentang Injil masuk sana adalah. Itu penggal kepala adalah. Lah saya dikirim di situ saudara. Waktu itu 10.000 aja saudara. Waktu itu saya jalan satu malam di situ. Udah capek, saya doa. Saya ada minyak, ini gunanya minyak urapan saudara. Saya berdoa, darah Yesus sucikan minyak ini menjadi minyak yang kudus, menjadi benteng yang kudus untuk mengalahkan iblis, menghancurkan kegelapan. Berkati minyak ini, sucikan darah Yesus menjadi meterai Roh Kudus. Nah setelah itu saya oleskan minyak itu di pintu-pintu dan jendela. Tiba-tiba ada mando terbang, peng, terbang. Waktu itu saya doa, sekarang tidur, dan tidur saya ininya ini adalah itu pakai rangsel, karena kita betul-betul ya miskin bener. Saya tidur pakai rangsel gini, saya buka mata, karena kan saya kalau ada santet rasa, karena bekas tukang santetnya kan, tahu ya, bekas setan kan tahu setan, dek, saya lihat mandonya terbang, peng. Saya lihat minyak yang saya oleskan itu berubah jadi api semua. Jadi mandonya gini tak, tidak bisa masuk. Nah, saya doa darah Yesus sucikan tubuh jiwa rohku. Kenapa saya doa darah Yesus sucikan tubuh jiwa rohku? Karena kita pasti ada dosa, pasti kita ada celah dosa. Siapapun orang yang ngakunya suci atau pendeta hebat apapun, pasti ada dosa. Betul? Betul? Nah, waktu saya doa, darah Yesus sucikan tubuh jiwa rohku. Darah Yesus bentengi aku. Nah, setelah itu, saya doa, demi Yesus, keluar. Mandonya jatuh, keluar. Paginya kebaktian, saya masih ingat. Tempatnya itu ada di reot-reot kayak kayu-kayu itu. Saya masih ingat, jemaatnya hanya satu. Saya yang khotbah, saya menyampaikan pujian penyembahan, yang mimpin pujian penyembahan, saya ngedarin kantong kolektor. Jadi dia ngasih berapa saya tahu. Karena apa? Jemaat hanya satu. Jadi dari saya kembali ke saya. Jadi saya yang khotbah, saya yang nyanyi, saya mimpin pujian, saya ngedarin kantong kolektor. Dari doa awal sampai doa penutup. Jemaat hanya satu. Udah. Saya kembali ke tempat itu lagi, saya tidur lagi malam itu. Dan saya cari makan susah. Saya kan kalau di hutan ada namanya parit-parit itu. Saya hanya dikasih nasi aja. Saya cari itu keong-keong itu untuk direbus, untuk dimakan, saudara. Penting untuk hidup. Untuk hidup aja, saudara. Setelah saya makan, udah. Jadi untungnya dulu saya pernah dilatih survival. Jadi tidak kaget seperti itu. Saya makan, udah selesai. Malamnya dikirim lagi. Guci-guci berterbangan lagi.
Waktu saya doa, darah Yesus, sucikan tubuh jiwa rohku. Darah Yesus, bentengnya aku. Tiba-tiba saya lihat saudara, minyak-minyak itu berubah di api lagi. Saudara. Jadi kalau kita kasih minyak urapan di rumah kita, itu adalah api suci. Saudara. Nah, saya perhatiin jarang ada gereja yang melakukan hal-hal seperti Ibu Iin. Itu kembali ke Pondok Daud ya namanya. Itu jarang terjadi. Dan apa yang terjadi? Waktu keluar minyak itu keluar apinya semua. Saya doa. Doa saudara. Saya doa. Setan keluar di nama Yesus. Guci-guci berjatuhan semua. Besoknya hari Minggu. Waktu itu kebaktian saudara. Udah hidup susah. Jemaat satu lagi ya. Jemaat satu aja. Waktu itu tiba-tiba ada banyak orang. Satu kampung keluar semua. Ada yang bawa tombak, panah. Karena di sana kalau ada mangkok merah berjalan. Dan waktu itu mangkok merah berjalan. Waktu mangkok merah berjalan, itu namanya perang. Saya kira kebaktian. Mereka gitu. Datanglah ke tempat kebaktian. Datang kepala suku dan kepala adat. Di sana itu agamanya itu kepercayaan waktu itu saudara. Dia tatap saya tatap dia. Saya hanya berdoa, darah Yesus hancurkan kutub. Darah Yesus hancurkan mantra. Kenapa saya doanya seperti itu? Karena yang saya hafalin hanya itu. Yang diajarkan hanya itu sampai sekarang. Darah Yesus hancurkan kutub. Darah Yesus hancurkan mantra. Darah Yesus bebaskan. Demi nama Yesus, roh-roh jahat keluar. Kepala suku, kepala adat gunakan ilmunya gini, baca mantra gini, jatuh, roboh. Satu kampung itu semua gini semua adalah. Dan hari itu, satu kampung bertobat semua adalah. Dan apa yang terjadi? Di tempat itu tidak ada toko. Mall tidak ada. Jadi semua makan dari berburu. Apa yang terjadi? Pagi, babi hutan. Siang, rusa. Jadi selama 1 bulan, saya jadi raja kecil di situ. Dan setiap hari baptis 15-20 orang setiap hari. Dan waktu itu pendetanya itu tahun 93-94 Injil masuk di sana adalah. Nah waktu itu saudara pendetanya Matius mau yang membaptis. Saudara. Itu setiap hari dari kampung ini karena mereka tahu kepala suku yang dianggap sakti itu kalah saudara. Wah, bertobat dan waktu itu saudara apa yang terjadi? 1 bulan tugas saya selesai. 10.000 itu tetap utuh. Kenapa utuh? Tuhan itu lebih tahu dari kita. Bayangin, toko ndak ada, minimarket ndak ada, terusan mall ndak ada, adanya hutan. Kalau makan cari sendiri, pakis-pakis, keong-keong, itu tanaman-tanaman gitu saudara. Nah, kan rumahnya masih di atas pohon semua ada waktu itu saudara. Dan saya masih ingat itu 3 kampung bertobat dalam 1 bulan itu saudara. Dari situ saya melihat satu hal, ada kuasa darah Yesus. Jadi minyak urapan itu ada gunanya saudara. Amin. Jadi saudara jangan meremehkan atau menganggap biasa aja. Beda, itu ada kekuatannya. Tapi dari iman kembali ke iman. Nah, jadi saudara, pernah suatu kali, sudah pernah dengar kerusuhan Sampit? Perang Dayak Madura. Saya ke Pangkalan Bun. Pada waktu itu, kerusuhan terjadi. Di Sampit, perang Dayak Madura. Itu penggal kepala, jantung dimakan. Rusuh semua. Banyak orang-orang Madura lari ke Pangkalan Bun. Karena Pangkalan Bun itu adalah pelabuhan.
Nah, banyak yang lari ke sana. Di situ Pansus Dayak, pemimpinnya juga ada, nyerbu untuk ke Pangkalan Bun. Nah, di situ diadakan KKR. Mantan dukun santet. Nah, mereka kan sudah siap untuk perang, untuk ke Madura. Karena ada tulisan KKR mantan dukun santet, mereka lihat itu, nyasar semua masuk KKR. Saya beritahu pada saudara, anak saya itu pernah ngomong gini, "Papi, ada apa?" Terus terang, saya ini bukan pendeta. Tapi orang manggil saya pendeta. Tapi ada orang ngaku pendeta, ditangkap polisi karena pendeta gadungan. Terusan dia ngomong, Papi itu penyamarannya hebat. Kenapa? Papi bukan pendeta, tapi dipanggil pendeta. Tapi kalau teman-teman Papi di pemerintahan, di militer, tidak percaya Papi pendeta. Karena tahu siapa Papi. Secret Service, tahu. Pengawal khusus, pengawal rahasia. Nah, terusan, gimana Papi bisa mereka manggil pendeta? Tidak tahu juga saya. Wong saya tidak pernah merasa jadi pendeta. Tidak pernah dilantik, tidak pernah ditasbiskan, dan tidak pernah direkomendasi. Nah, begitu. Saya masih ingat, KKR, mantan dukun santet, ditulis pendeta. Wah, saya kaget. Kapan gua dilantik? Ada lagi, DR Dautoni. Loh, kapan gua lulus kuliah? Oh, saya aja SMA aja lulus karena belas kasihan. Setingkat SMA soal Alkitab. Kamu doktor lagi. Duh, apa yang terjadi? Wah, ketua panitia maju. Nah, dikira ketua panitianya itu saya. Karena kelihatannya wajahnya dukun gitu. Langsung ini baca mantra. Syas. Itu orang Dayak, dukun Dayak baca mantra. Itu ketua panitianya langsung manifestasi kerasukan. Langsung kerasukan gini-gini. Di tengah-tengah KKR. Nah, waktu itu saya berdoa gini, Tuhan, aku mohon kuasa-Mu Tuhan. Saya berdoa, darah Yesus, sucikan tubuh jiwa rohku. Darah Yesus benteng aku. Nggak taunya apa, ketua panitia ini jengkel sama timnya. Berarti ada akar. Nah, itu celah juga. Nah, kadang kita juga mau khotbah, jengkel sama anak kan itu lah. Atau jengkel sama sebelah. Kan bisa terjadi. Oh, tiba-tiba sebelahnya kentut terus. Betul? Bisa terjadi. Betul? Betul? Mau khotbah susah konsentrasi. Kenapa? Mabok kentut, betul enggak? Betul? Nah, doa dulu. Kita semua pasti ada celah. Siapa yang setuju angkat tangan? Kita semua pasti ada celah. Saya doa gini. Darah Yesus, sucikan tubuh jiwa rohku. Darah Yesus, bentengi aku. Bebaskan aku dari yang jahat. Dari saya bertobat sampai sekarang, doanya hanya itu aja. Makanya kalau mau jujur, saya khotbah ya muter di situ juga. Karena yang tak apal itu doang. Makanya suatu kali saya diminta khotbah 30 kali udah selesai. Saya ngomong sama Michael, saya enggak khotbah hari ini. Saya tak tanya jawab aja. Loh, kenapa? Bahan khotbahku udah habis entek. Nek khotbah apa meneh. Lalu lebih baik kan jujur daripada paksa diri. Lalu setelah itu udah saya berdiri di mimbar. Saya ngomong, yang tadi yang jadi korban itu adalah ketua panitia yang namanya Dautoni saya. Tiba-tiba ada suara jelas sekali, katakan semua yang punya ilmu gaib keluarkan semua. Oh, saya dalam hati saya, ini suara Tuhan atau bukan ya?
Ini kalau bukan suara Tuhan mati loh saudara. Itu Dayak semua saudara. Iman sih iman, imin dipikir juga. Nah, saya berdoa. Darah Yesus, sucikan tubuh jiwa rohku. Darah Yesus, bentengi aku. Setelah itu, saya berdiri. Wah, selama 1 jam saya khotbah. Dikirim kuasa-kuasa gelap. Mantra dikirim terus. Nah, selama 1 jam, ada angin apa? Saya lihat ada pedang malaikat, sampai sana. Saya khotbah terus, saya tetap konsentrasi. Setelah 1 jam saya berkata, yang ngirim kuasa gelap ke saya, gaib, maju semua. 200 lebih maju. Bayangin dong, 200 lebih maju. Yang ngirim kuasa gelap ke saya, maju semua. Yang maju 200 saudara. Kalau 1 masih mending kan. Ini 200. Lengkap, senjata lengkap. Mandau, panah gitu. Mereka gini, mereka pada berlutut semua, bertobat. Dan apa yang terjadi? Kota Pangkalan Bun tidak terjadi kerusuhan. Karena yang nyerang pada tobat. Kan sampai sekarang. Karena kejadian itu. Langsung dari kepolisian ngomong-ngomong saya, oh udah, makasih. Ya udah. Artinya apa? Darah Yesus sucikan tubuh, jiwa, rohku. Amin. Amin. Ada satu pengalaman tentang darah Yesus. Ada yang tanya sama saya, ada enggak pengalaman Pak Daud menghadapi lawan yang hebat? Ada. Saya masih ingat itu adalah perintah khusus. Suatu kali saya dipanggil sama jenderal, dia ngomong gini, Daud siap. Ibu panggil Bapak. Izin, jenderal, ada perintah. Perintahnya ini. Oke. Perintahnya ini, tes. Ada perintah rahasia, tes. Kan kalau perintah gitu kan tidak tertulis, tidak boleh lewat HP, lisan semua. Nah sebelum masuk semua disteril, ada enggak penyadap, kan gitu. Semua kan harus steril benar. Nah begitu masuk, langsung saya dipanggil, saya lihat gini, lihat rumah, dalam rumah, tes. Melihat, gimana Daud? Izin, Ibu, ini ada yang ngirim ilmu santet. Santetnya dari mana? Dari India. Kekuatan gaibnya gimana? Izin Ibu, ini untuk menjatuhkan presiden. Jadi tugas saya adalah pengaman khusus. Jadi saya akan berjuang untuk menyelamatkan presiden. Waktu itu Ibu langsung berkata gini, Bu Ani ya, bisa enggak kau menanganinya? Waktu itu dari getarannya saya tahu kekuatannya sampai di mana. Izin Ibu, ini yang ngirim dari India, namanya Sai Baba. Kekuatan gaib seperti ini, mistik seperti ini. Kamu bisa menghadapi enggak? Saya belum pernah menghadapi lawan seimbang. Kemampuan batin dan kemampuan semuanya imbang, belum pernah. Tapi kalau saya harus menghadapi untuk negara, saya jalankan. Tapi saya minta satu hal, sebelum saya jalankan tugas ini, apa yang perlu saya lakukan untuk kamu? Pertama, kalau saya gugur dalam tugas ini, karena dalam pertarungan itu hanya yang hidup hanya satu orang, tidak bisa dua-duanya hidup. Ibu langsung gini, Sang Jenderal berkata, apa permintaanmu? Pertama, kalau saya gugur dalam tugas ini, karena saya tahu disangkal, putus jaringan dan tidak diakui. Apa permintaan kamu? Sekolahkan anak-anak saya kuliah sampai selesai. Sang Jenderal berkata, bukan hanya kuliah, kerjaan juga saya jamin. Oke, tapi kamu harus siap untuk menghadapinya. Ya. Kedua,
beri saya waktu untuk ketemu keluarga dulu. Minimal sebelum saya jalankan tugas ini. Kalau saya mati udah ketemu anak sama istri, betul enggak? Karena saya tahu. Kita enggak tahu mati apa hidup gitu. Langsung, boleh silakan. Kamu bisa nangani berapa lama? 3 bulan. Saya masih ingat itu 2011. Kalau gugur dalam tugas ini, saya udah tenang. Anak saya udah ada jaminan. Langsung ibu langsung, baik, saya janji. Jenderal, saya percaya sama jenderal. 3 bulan, saya berangkat menemui keluarga dulu, baru saya ke titik lokasi. Oke, nanti dari sana, dari India, intelijen akan memberitahu. Posisi, kamu akan tahu. Posisi kamu di sini, sana di sana. Semua akan dicek. Cek semua, Dada. Jadi bukan hanya sekedar hanya omongan doang, itu tidak bisa. Kalau kita bicara sama kopra, beda sama jenderal, Dada. Nah, begitu, saya ada di satu tempat yang sudah disediakan. 3 bulan saya bertarung, Dada. Dan itu lawan terberat dalam hidup saya. Waktu itu saya berdoa gini, darah Yesus, sucikan tubuh Jero. Hanya doa itu aja. Dan darah Yesus, hancurkan mantra. Waktu doa di situ, Saudara, ada ular-ular berdatangan, Saudara. Ular kobra, Saudara. Berdatangan gitu di rumah itu, Saudara. Saya doa darah Yesus. Tiba-tiba ularnya hilang. Tiba-tiba datang satu sosok, Saudara. Saya masih ingat, Saudara. Ininya ular bawa trisula gini. Nemuin saya. Pada waktu nemuin saya gini, saya masih ingat ada suatu ajaran dari kakek saya sebelum bertobat. Kalau penghalangmu dewa, tebaslah dewa. Siapapun penghalangmu, tebas sudah. Penghalangmu dewa, tebas dewa. Kalau penghalang dalam tugasmu itu, tebaslah. Waktu itu saya doa darah Yesus. Langsung santri sulanya diginikan. Itu kaca yang melindungi rumah itu hancur jadi kayak pasir. Untung bukan rumah saya. Masih ada untung. Nah, trisulanya itu kena di bagian kaki saya sini. Yang kaki saya sering sakit sini. Sini. Des. Nah, des. Kalau lawan saya mati, saya tahu. Tek, mati. Jenderal. Lawan selesai. Dicek. Langsung dicek. Udah mati. Selesai. Tugas semua. Nah, setelah tugas itu selesai. 2011. 2012, 2013 saya mikir. Kalau hidup saya seperti ini terus. Di atas langit pasti ada langit. Langsung saya pikir, saya mau berhenti aja. Berat, Saudara. Waktu itu saya berpikir, kalau saya tidak berhenti, wah repot ini. 2013 saya ambil keputusan berhenti. Nah, saya ngomong sama Tuhan, saya tidak bisa menebus kesalahan saya, tapi hanya bisa memperbaiki apa yang harus saya jalani. Betul? Dan waktu itu, makanya saya ditanya lagi, mau enggak kamu tugas lagi? Enggak. Nanti malah enggak bisa tidur sama sekali. Saya tuh tidur hanya 4 jam. 4 jam, 5 jam karena kebiasaan. Pada waktu saya tugas dulu itu tidur hanya 3 jam. Setiap hari selama 10 tahun. Lumayan enggak, Saudara? 3 jam aja. Tapi gajian lumayan. 10 tahun. 10 tahun tidur hanya berapa? 3 jam. Dan ada satu himpun khusus. Langsung siap. Jadi saya setiap hari di samping himpun gitu. Makanya karena kebiasaan seperti itu, saya tidur apapun, telinga tetap dengar. Makanya saya ngomongin tidur nyenyak itu kayak apa, enggak tahu juga. Karena apa? Udah kebiasaan, langsung siap gitu. 10 tahun gitu terus. Nah, saya beritahu pada saudara.
Waktu saya berdoa itu satu hal. Darah Yesus. Amin. Amin. Nah, mari kita berdoa. Angkat tanganmu saudara. Aku mohon kuasa Yesus bekerja. Nama Yeshua HaMasyiah dimuliakan di tempat ini. Berkati firman-Mu, berkati kami semua. Bebaskan dari yang jahat, bebas dari kutuk. Kuasa Elohim bekerja. Kuasa Yahweh melalui kami semua. Nyatakan kuasa-Mu Tuhan dan nama-Mu dimuliakan. Demi nama Yeshua HaMasyiah. Yang